Ada satu yang paling saya khawatirkan dalam hidup jemaat dan khususnya aktivis. Tidak berani masuk dalam pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Sebab kalau orang tidak berani memasuki pengalaman kematian bersama dengan Tuhan, dia tidak mungkin menjadi orang Kristen yang rohani. Ia tidak mungkin berjuang untuk hidup suci. Memasuki pengalaman kematian di dalam Tuhan itu tidak otomatis membuat hidup kita benar, saudara. Tapi kita akan memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita akan menjadi manusia rohani dan pasti memiliki pengaruh terhadap orang lain. Mengapa anak-anak kita tidak menjadi rohani, tidak mencari Tuhan? Karena orang tuanya tidak rohani. Nah, kita akan belajar rohani itu apa, kematian di dalam Tuhan itu apa. Saya bacakan satu ayat di Kolose pasal 3 ayat 3, saudara. Kristen yang benar itu demikian, saudara. Tapi untuk menjadi Kristen yang benar memang berjuang. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah benar-benar benar. Tetapi saya mengerti apa yang benar dan sedang memperjuangkannya. Artinya bagaimana menjadi benar seperti atau sesuai firman Tuhan. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu di ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, tentu atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ketika kamu belum mati di dalam Tuhan, kamu masih hidup di dalam dosa. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta atau Khaliknya. Kalau orang tidak berani masuk pengalaman kematian bersama Tuhan, itu seperti ini, saudara, ya, bagus ya, seperti ini, ya, bagus ya. Kalau orang tidak berani masuk dalam pengalaman kematian bersama Tuhan, seperti ini, saudara, ya, bagus ya. Tapi ini plastik. Tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Dan menjadi
Malang saudara, malang sekali, celaka sekali. Mengerikan ya kalau suatu hari dibuang ke dalam api kekal. Sampah saudara. Ini tidak akan berbuah biar berbunga saudara. Kristen palsu itu bisa nampak indah ke gereja, aktif dalam pelayanan, bisa. Tapi tidak berbuah. Kalau pohon hidup berbunga, berbuah, buahnya dimakan, orang berdampak. Walaupun suatu hari pohon itu mati, tapi telah menghasilkan banyak buah. Pohon nangka, pohon durian, ya, pohon rambutan yang suatu hari harus ditebang, tapi berapa ton ia pernah menghasilkan buah. Padi juga begitu, akan ditebang, ya, dipanen, tapi berasnya berapa ton dinikmati. Kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Manusia rohani itu manusia yang makin hari makin hidup suci. Itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang mematikan siapa, saudara? Kita sendiri. Matikan. Yaitu percabulan, kita yang mematikan. Di gadget kita, di komputer kita, di monitor layar, monitor komputer kita, bisa dilihat film-film porno. Tapi kita harus mematikan. Jika tidak, maka akan membuahkan dosa. Yang mematikan bukan Tuhan, kita. Atau kadang-kadang listrik mati. Kalau listrik mati ya memang bukan kita yang mematikan, tapi Tuhan yang mematikan, menjadi peringatan, jangan. Tapi nanti kalau listrik nyala, nonton lagi. Anda masuk neraka loh, gara-gara itu masuk neraka. Tidak suci. Saya kira masih ada pria-pria di sini yang masih nonton-nonton film yang tidak patut itu. Karena ada ibu-ibu yang komplain, mengadu ke saya. Suami saya itu kalau malam atau hari-hari tertentu itu nonton film-film jorok itu, Pak. Yaitu anak setan. Asli anak setan. Setan banget, setan bener, setan bener. Nanti bosen terhadap istri karena bintang filmnya menurut mata dia lebih cantik. Nanti cari wanita yang bisa diajak main film itu. Kalau istrinya tidak bisa main film seperti itu, seberapa senangnya hidup ini, saudara. Melakukan dosa seperti itu selesai, puas, lewat. Seperti orang makan, lewat. Kalau yang dimakan salah, jadi sakit. Salah terus mati. Dosa juga begitu. Yang lebih mengerikan itu nagih. Dosa itu nagih. Nah, kita mestinya berubah. Kesucian itu nagih. Yang nagih di daging kita, yang nagih di jiwa kita itu
kesucian atau dosa. Ya, percabulan, hawa nafsu. Hawa nafsu ini termasuk kemarahan, dendam. Nanti disebut di belakang, diulang lagi nih, diurai. Nafsu jahat, ingin menghancurkan orang. Kita menceritakan keburukan orang lain itu salah. Walaupun benar-benar orang itu buruk. Kecuali memang sedang menyelesaikan satu masalah ya. Tidak bermaksud mau merusak nama baik. Ya, membicarakan kejahatan orang. Ya, tidak dengan maksud baik ya. Itu salah. Apalagi memfitnah. Membuat cerita. Media sosial hari ini terbuka sekali, saudara. Orang bisa bicara apa saja. Ya, orang juga bisa fitnah orang sembarangan. Ada yang bikin cerita, tidak takut polisi, tidak takut hukum. Karena uangnya banyak, relasi polisinya kuat. Tidak semua polisi itu jahat. Ada yang berpikir, wah semua polisi juga jahat. Enggak. Banyak polisi baik. Tapi memang ada polisi yang bisa dibayar. Ya, istilahnya maju tak gentar membela yang bayar. Itu di mana-mana, bukan hanya di satu negara, di banyak negara begitu. Dari dulu. Dari dulu. Nah, kalau orang duitnya banyak, relasi polisinya banyak atau kuat, dia tidak takut mengatai orang, membuat cerita-cerita bohong yang merusak nama baik orang. Bahkan memperkarakan orang tanpa orang itu salah. Pernah kejadian ya saudara, orang melaporkan sesuatu. Terlapornya itu enggak ada. Tapi yang dilaporkan itu enggak jelas. Tapi ada orang-orang yang enggak ngerti apa-apa dipanggil untuk memberi keterangan mengenai hal itu. Nah coba bisa begitu tuh saudara. Tapi masalah ini sudah lewat, jadi tidak usah dibicarakan lagi. Cuman saya mau beritahu, manusia itu sejahat itu. Maka lebih baik kita tidak usah ribut ya. Lebih baik mengalah, hindari urusan polisi, hindari urusan pengadilan. Kalau memang harus mengalami ya kita hadapi. Asal kita benar, kita juga tidak takut. Karena masih banyak orang benar kok. Masih banyak polisi dan pejabat yang baik, yang benar. Ya. Jangan punya nafsu jahat. Terhadap orang ya saudara. Kadang-kadang dalam bisnis ya ada persaingan. Bersainglah dengan baik, ya. Jangan bersaing secara jahat. Sama-sama jualan soto ayam, ya udahlah, you jual soto ayam, saya jual soto ayam. Nggak usah bisik-bisik, tahu nggak soto ayam dia? Waduh, itu pegawainya itu kotor-kotor. Itu jorok-jorok, banyak tikus. Pernah loh itu kuahnya kemasukan tikus. Punya cerita supaya nggak laku,
soto sebelah. Nggak boleh gitu, saudara. Bersainglah dengan baik, saudara. Sama-sama dokter, ya udah buka klinik. Jangan dokter yang satu berkata, tahu nggak dokter yang satu itu, yang disuntikkan bukan vitamin, sirup itu. Loh kok jahat ya cerita yang gitu. Pil yang dia buat itu bukan obat, itu nggak ada bahan kimianya, tepung terigu. Ya ampun deh. Dia itu sebenarnya dokter-dokteran, dia nggak pernah lulus dokter. Dulu kata teman saya, satu angkatan dia nggak lulus kok. Nggak tahu kapan dia mulai punya gelar dokter. Buset deh. Orang tuh bisa berani ngomong sembarangan begitu untuk menjatuhkan orang supaya pasien lebih banyak ikut dia. Begitu, saudara. Apalagi pegawai-pegawai yang itu, pegawai-pegawai yang dia kerja di satu restoran Chinese food, ya, seafood, Chinese food. Dia buka seafood lagi. Dia harus merusak restoran itu supaya langganannya ikut dia. Dia kan juga dulu jadi pegawai kenal sama pelanggannya. Udah, saya udah buka sendiri itu. Waduh, di sana itu jorok, kotor, ya, pakai bahan-bahan yang tidak baik sebenarnya, dan seterusnya, supaya rusak nama baiknya, supaya pelanggannya pindah di sini. Modus begitu di mana-mana ada, saudara. Ya, jangan sampai di gereja ada begitu, ya. Jangan sampai Pak Hasan nanti you buka gereja, you jelek-jelekin Pak Apo, ya. Saya buat contoh Pak Hasan karena saya tahu Pak Hasan nggak akan buka, ya kan? Ya Pak Hasan nggak boleh gitu ya, buka-buka aja, baik-baik, cari jiwa, ya, bikin musik, undang jemaat datang yang mau datang, yang jemaat Gajah Mada mau ikut Pak Hasan, monggo ya Pak Apo, silahkan, yang penting kau selamatkan jiwanya, gitu kan? Silahkan buka di sebelah mana, di situ, di lantai berapa kita ya? Kita di lantai 16 nih ya, 15. Ya udah, you buka di lantai 14 ya kan? Nggak apa-apa Pak Apo, oke Pak Apo ya. Pak Hasan silahkan, tapi jangan jelek-jelekin Pak Apo. Supaya jemaat ikut. Pak Hasan cerita, Pak Apo itu istri yang sekarang ini, istri ketiga loh sebenarnya. Loh, nggak boleh ya. Itu duitnya dipakai buat beli mobil sama Pak Apo. Nggak boleh. Pak Apo dari dulu ya kerja keras, melayani bersama saya udah 20 tahun lebih. Sampai pulang malam nggak digaji dari dulu, zaman masih di Tiberias ya Pak. Anak-anak masih kecil-kecil. Nah jahat itu, manusia itu punya nafsu jahat. Di mana-mana. Saudara dan saya itu ada nafsu jahatnya. Cuman besar atau kecil, dihidupi atau dimatikan. Tapi kita harus mematikan. Harus dimatikan. Amin. Satu hal yang saya hayati, saudara. Dan ini berkat untuk saudara kalau mendengar. Dan kalau saudara tertarik ya, ini berkat. Nggak tahu bagaimana setelah mengikut Tuhan dengan usia 64 tahun ini, sebentar 65. Saya baru sadar loh. Tahun belakangan ini sadar. Yang paling mengerikan dalam hidup saya itu diri saya sendiri. Ini tidak lebay. Semakin saya mengerti kebenaran, semakin saya mengerti standar kesucian,
Yang paling mengerikan itu diri kita sendiri. Saya memikirkan ini tadi pagi, saudara. Lalu saya pikir saya khotbah di mana ya hari ini untuk menyampaikan hal ini. Waktu saya khotbah tadi saya lupa. Saya lupa. Ingat-ingat waktu di tengah khotbah ini. Tapi mungkin nanti jadi khotbah sendiri. Ketika saya mulai berdiri berdoa, yang Tuhan munculkan adalah ajar mereka mengalami kematian di dalam aku. Nah, saya khotbahkan itu. Tetapi pengalaman ini, saudara, saya dapatkan, saudara, paling mengerikan itu diri sendiri. Maka doa pagi tadi yang ikut doa pasti mendengar saya berkata, Tuhan, lawat aku, perbaharui aku, ubahkan aku. Karena diriku ini paling membahayakan manusia lama kita ini loh, saudara. Karena kita sering tidak sadar bahwa yang sedang menguasai diri kita itu manusia lama. Waktu kita punya keinginan apa, punya hasrat apa, sedang bercakap-cakap, itu manusia lama kita yang muncul. Sombonglah, apalah gitu loh, saudara. Belum nafsu-nafsu yang lain. Tadi saya menyinggung soal nonton film porno. Itu ada suara muncul. Waktu buka monitor, coba kamu buka itu. Muncul. Itu suara. Lihat tetangga yang menjahati saudara. Udah, kamu buat gotnya mampet. Kamu buang itu sampah yang gak bisa terbawa air. Mampet biar. Rumahnya kebanjiran, busuk, biar tahu rasa dia. Dia harus menuai apa yang dia tabur, karena firman Tuhan begitu. Yang ditabur orang dituainya, biar dia menuai apa yang dia tabur. Buat dia menuai. Coba saudara, itu muncul. Waktu saudara di pesta kawin ketemu orang. Nanti kalau dia datang, kamu buang muka. Kau permalukan dia depan orang. Itu muncul. Tangannya dia begini. Tangan dia begini kan. Kita mau permalukan dia. Tangan dia begini. Sengaja demonstratif. Begitu. Itu manusia lama. Jalan-jalan di mall ada wanita kok. Wah tinggi semampai. Ya, roknya pendek ya 40 cm di atas lutut. Setan bicara, kamu lihat tuh, lihat, ayo. Lihat Yoel, loh. Ayo bintang, lihat. Asik, gratis. Itu mata bisa gini. Itu bukan lihat, itu nyapu. Loh, kan begitu. Kita dengar suara gitu. Kalau kita, kita mau mematikan ya. Lihat mukanya mungkin kenal. Nanti kalau dia say hello kan kita harus say hello juga. Oh nggak kenal, udah. Sudah buang muka tempat lain. Ada ibu-ibu begini, cerita ke saya, Pak Eras, suami saya itu jelalatan kalau di mall. Oh, kalau ibu nggak jelalatan ya. Kalau suami jelalatan lihat wanita, ibu jelalatan lihat tas. Ya karena nggak salah juga kalau lihat tas. Tapi pendek kata gini, ada manusia lama kita yang bersuara dan Roh Kudus pasti beritahu. Hanya kita nggak peka karena kita tidak memperkarakan, sehingga manusia lama kita dengan diri kita tuh menyatu. Kita anggap itu memang diri kita, enggak salah. Itu manusia lama yang kata firman Tuhan harus kita tanggalkan. Ya saya tidak bisa membuat contoh lain, ini yang muncul di pikiran saya secara spontan ya saudara.
niat-niat jahat gitu ya. Benci mertua lalu ada suara mengatakan, udah jangan kasih uang. Nanti kalau uangmu mau beri, lawan dia, lawan. Omeli dia. Itu setan begitu saudara. Tapi Roh Kudus berkata, sayangi mertuamu seperti orang tuamu sendiri. Nah, siapa yang kita dengar? Nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan ini maksudnya tidak puas dengan apa yang sudah menjadi bagian kita. Orang itu bisa tidak pernah merasa cukup walaupun banyak. Tetapi kita belajar merasa cukup walaupun sedikit. Bahkan walaupun kurang, tapi kita merasa cukup. Yang penting bisa dijalani. Tapi dunia kita ini dunia yang rusak, saudaraku. Telah mengilhami, menginspirasi, mempengaruhi, sehingga merasa tidak cukup walaupun banyak. Begitu. Walaupun sudah banyak, tapi merasa tidak cukup. Biasanya dia tidak memikirkan nasib penderitaan orang lain. Orang seperti ini ya, kalau orang tidak merasa cukup, hati-hati saudara. Dia akan dibelenggu oleh perasaan selalu kurang. Mestinya kalau kita orang percaya, ikuti ya saudara nasihat ini. Tuhan itu lebih dari cukup. Katakan amin. Tuhan itu lebih dari cukup. Selama kita memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Kita bisa melewati masalah demi masalah, kebutuhan demi kebutuhan. Amin, saudara. Saya tanya Pak Hasan lagi, karena sudah terlanjur panggil Pak Hasan. Begitu enggak Pak Hasan? Bisa dilewati enggak? Loh, saya dengan Pak Hasan ini sudah 20 tahun lebih nih saudara. Sudah 23 sekarang, mau seperempat abad. Pak Apo betul enggak? Hah? Ya enggak Pak Apo? Kita punya masalah, betul? Pak Hasan punya masalah? Bisa lewat kan? Karena saya gembala, ya, saya juga tahu masalah-masalah yang bersama-sama dengan saya ini. Maka saya katakan bisa dilewati ya. Lewat saudara. Masalah yang rasanya sudah, waduh, tenggelam kita. Lewat. Jadi Tuhan itu lebih dari cukup. Jangan serakah. Akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi bagian kita. Maunya banyak, lebih banyak, lebih banyak. Begitu saudara. Firman Tuhan mengatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu orang-orang durhaka. Nah kalau saudara masih memiliki nafsu-nafsu seperti ini, Anda belum mengalami kematian di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya firman Tuhan yang disampaikan tiap minggu itu seharusnya mematikan semua hal negatif di dalam diri saudara, di dalam diri saya. Ingat apa yang tadi saya bagikan. Ternyata yang paling mengerikan itu diri kita sendiri. Nih. Paling mengerikan. Sungguh, setan tidak bisa menguasai saudara kalau saudara tidak mau dikuasai. Dunia tidak bisa mempengaruhi kita kalau kita menolak. Tidak bisa paksa. Tetapi kalau itu diri kita sendiri dan kita tidak mematikan, dia akan mencengkeram, menguasai dan menyeret kita ke dalam api kekal. Kalau orang masih menghidupi
nafsu jahat. Dia tidak bisa menumbuhkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Ia tidak bisa menumbuhkan kodrat ilahi. Padahal kita anak-anak Allah ini harus menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi ini kalau pakai bahasa yang bahasa akademisnya itu moralitas kesucian. Moralitas kesucian. Kesucian itu bukan hanya keadaan tidak berbuat dosa, tapi kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan perasaan dan pikiran Allah. Karena kita ini anak-anak Allah, mestinya punya sifat anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan ya di dalam Yohanes pasal 1, yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yang menerima firman logos diberi exousia atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Ingat kata supaya. Menjadi anak Allah itu tidak otomatis. Secara hukum kita dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Kita secara hukum menjadi anak Allah. Tetapi secara de facto, secara kenyataan belum. Mengapa? Karena belum punya sifat-sifat Allah. Makanya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Belajar. Nah saudara ke gereja ini untuk belajar. Tadi saya duduk di kursi kepikiran satu hal. Gereja yang pelayanannya tidak mencari uang, itu mendewasakan. Membuat jemaat rohani. Tapi kalau gereja motivasinya uang, pasti jemaat tidak rohani. Percakapan dan pembicaraan di mimbar-mimbar gereja kita ini selalu mengarah kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kita tidak punya proyek apa-apa, proyek secara materi ya, paling ya kita perbaiki ini, perbaiki itu, sewa gedung, udah. Nggak mikir kita mau beli gedung, kita beli gedung ini. Kita mau beli gedung sana, saudara, tanah murah kita sedang akan bangun. Enggak. Kalau dipikir 10 tahun lagi gimana Pak kalau Rehoboth enggak punya gedung? Ya Rehoboth itu kan pekerjaan Tuhan, biar Bapak di surga yang memikirkan. Jangan kita mikir itu jadi mumet, akhirnya ya enggak. Yang kita pikir hidup kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Semua kita, saudara dan saya, semua kita ini orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Tapi Tuhan telah mengampuni kita. Aduh, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, syukur. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita yang begitu banyak. Tapi jangan berhenti sampai kita diampuni, kesalahan kita yang banyak dihapus dan tidak diperhitungkan lagi. Jangan berhenti sampai di situ. Ayo kita maju berubah. Jadi seperti pohon hidup atau organisme. Bukan organisasi. Ini organisasi ya, dalam melaksanakan kegiatan ini perlu manajemen organisasi. Tapi gereja tidak boleh hanya menjadi organisasi. Jadi organism. Ya, jadi entitas yang hidup.
supaya hidup harus mematikan manusia lama kita. Nah, dikatakan di sini ya saudara, jangan lagi kamu berbuat dosa itu, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau gambar Tuhan. Karena memang rencana Allah sejak semula kita segambar dan serupa dengan Dia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang keluar dari mulutmu, jangan berdusta lagi, dan seterusnya. Yang melakukan itu kita. Jaga perkataan ya, kalau ada yang kita mau katakan pikir-pikir ya. Kalau itu memang ya selalu ada yang kita bicarakan mengenai orang lain. Tetapi itu untuk kelompok kecil dan memang untuk dalam rangka pelayanan, menghindari ya hal-hal yang tidak perlu. Tapi kita tidak akan menggunakan mulut kita untuk maki-maki orang, menjahati orang, memfitnah dan lain-lain. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ya tadi itu geram, kejahatan dan lain-lain ya saudara. Amin. Kita yang mematikan. Buanglah semua dusta, geram. Yang buang kita. Jadi kalau kita mau dendam, mau marah, kita buang. Yang buang siapa? Kita. Tidak boleh cuman Tuhan tolonglah saya supaya jangan marah. Ya tetap marah aja. Oh, Tuhan tolong aku supaya saya tidak benci. Tetap benci saja. Oh Tuhan tolong supaya saya sabar bagaimana? Ya kamu harus membuat dirimu sabar. Dulu kita itu pikir Tuhan bisa membuat sulapan begitu. Tuhan buat aku sabar. Lalu Tuhan mengguyurkan segentong kesabaran. Lalu jadi sabar. Enggak. Ternyata tidak begitu. Tuhan proses kita. Kita yang harus mematikan. Yang membunuh manusia lama kita. Ya, WL, singer, waduh, itu harus mematikan. Sebab kalau hidup kita itu bersih ya, itu kita akan memancarkan ya, hadirat Allah. Iya, memancarkan hadirat Allah. Ditambah lagi dengan doa di hadapan Tuhan setiap hari. Wah, memancarkan hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu, kembali yang tadi saya katakan di awal khutbah, saya takut saudara belum mengalami kematian di dalam Tuhan. Harus ada niat, harus ada tekad. Dimulai dari gembala senior, lalu gembala dan tim pengembalaan, para pengerja. Ya jangan ikut Pak Era sekian tahun, tapi moralnya tidak berubah. Cara memandang hidup harus memandang dari sudut kekekalan. Kalau pakai bahasa populernya dengan perspektif kekekalan. Kita bisa tidak serakah, kita bisa lebih mengalah, kita bisa lebih nerimo, nurut. Kalau kita memandang hidup ini dari perspektif kekekalan. Hidup ini sementara. Hidup ini tidak lama. Ya. Jadi selama kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, berubahlah. Jadi organisme, jadi entitas yang hidup bukan pohon plastik. Hidup saudara berbuah. Suatu hari kita jadi almarhum, almarhumah. Kita mati. Tetapi apa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini membuahkan buah yang baik. Minimal anak-anak kita jadi rohani. Bukan hanya dapat pekerjaan, menikah, punya anak, tapi jadi rohani. Supaya anak-anak kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu menjadi Kristen, ke gereja, kenal Rehobot setelah hari tua.
Dan ini ya sudah terlanjur begitu. Saudara sudah sulit berbuah dengan usia itu, walaupun masih bisa dan seharusnya bisa, saudaraku. Ya. Nah, kita punya anak-anak yang masih punya waktu panjang. Kita sekolahkan, kita kuliahkan, dapat pekerjaan. Karena mewarisi iman orang tua, maka anak-anak kita akan memberkati banyak orang. Itu paling tidak, saudara, anak-anak kita. Itu paling tidak. Idealnya kita sendiri sebelum kita meninggal dunia, kita berbuah-buah. Ya. Saudara, saya tahu punya persoalan, kebutuhan, hal-hal yang tidak terpecahkan hari ini. Tapi kalau saudara menjadi manusia yang mematikan semua hawa nafsu ini, lalu menghidupkan sifat-sifat Allah di dalam dirimu, ini hanya kalimat ya, nanti bagaimana melaksanakannya ya, Roh Kudus akan pimpin saudara. Saudara akan mengerti yang tidak semua bisa saya jelaskan. Tidak semua saya bisa jelaskan di waktu yang singkat ini. Tapi kalau saudara mematikan semua itu, lalu menghidupkan sifat-sifat Allah dalam dirimu, percaya Tuhan tidak permalukan saudara. Percaya Tuhan memperhatikan hidup saudara hari ini. Anak-anakmu, anak cucumu tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Ya, saya katakan tadi, kalau satu gereja diadakan bukan karena uang, itu membuat jemaat rohani. Atau tidak cari kehormatan. Benar saudara. Ini bukan promosi apa-apa. Tadi sempat kita waktu bicara-bicara di akhir percakapan, saya katakan, kita mau menebus kesalahan masa lalu kita, kebodohan masa lalu kita, dengan bekerja sebaik-baiknya, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Hari ini saudara mungkin tidak terlalu menyadari, tapi suatu hari waktu saudara menutup mata, lalu saudara dibawa ke surga, saudara baru tahu, betapa beruntungnya di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Gitu. Amin. Betapa beruntungnya saudara mengenal kami. Mengenal kami bukan supaya kami dipuji. Enggak. Apa sih pujian apa yang saudara bisa berikan? Kan enggak. Kita juga enggak ketemu setelah selesai khotbah kita pisah. Tetapi firman yang diberitakan, saudara tangkap, saudara mulai praktek, itu mengubah hidup saudara. Asal saudara praktek ya, nurut ya, amin. Harus nurut ya saudara. Ingat ya, orang tua sering menasihati anak, anak dinasihati sering marah. Mama cerewet, dasar nenek lampir. Wah, orang tua ya menasihati dengan perasaan cemas. Karena orang tua sudah mengalami rasanya tidak punya uang, diusir pemilik rumah, dikejar debt collector, dihina orang karena tidak punya uang. Orang tua mengalami, anak belum mengalami. Jadi sembarangan. Belum pernah jadi orang tua kan kamu nak? Pernah masuk neraka? Belum. Jadi karena nggak pernah masuk neraka sembarangan. Mbak Ras pernah masuk neraka? Belum dan tidak akan pernah. Tapi saya percaya Tuhan. Tuhan yang punya langit dan bumi. Tuhan yang tahu soal surga neraka. Dia mengajarkan saya percaya yang dikatakan. Saya bagikan kepada saudara. Jangan main-main dengan neraka. Kalau saya membaca Alkitab lebih banyak dari saudara. Dengan usia seperti ini saya juga sedikit banyak mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab
baik Abraham, Yusuf, ya, Daniel dan lain-lainnya, tidak dipermalukan. Puji Tuhan, sejak muda saya melayani Tuhan. Melayani dalam keadaan susah, miskin. Tapi saya setia, walaupun saya tidak sempurna, saya setia. Saya membuktikan Tuhan tidak mempermalukan saya. Melewati kesulitan-kesulitan besar, tapi Tuhan tidak mempermalukan saya. Jadi saya bisa berbagi, yang dikatakan Alkitab itu benar. Soal pemenuhan kebutuhan jasmani benar. Soal neraka surga pasti juga benar. Dan jangan main-main dengan kekekalan. Amin.